Mungkin karena di antara dua batu besar ini ada komposisi yang terasa langsung jadi. Tanpa perlu diatur macam-macam, sudah otomatis terlihat estetik. Makanya banyak yang nggak langsung lewat, tapi memilih berhenti sebentar di sini buat ambil foto atau sekedar menikmati momen sebelum lanjut ke depan. Kita coba lanjut ke arah depan karena dari sana pemandangannya sudah mulai terbuka dan sepertinya ada sesuatu yang lebih menarik yang sudah menunggu di ujung sana. Dan sekarang kita sudah mulai masuk ke area utama dari tempat ini. Ini dia On The Rock Jogja. Lokasinya ada di daerah Gunung Kidul, sekitar 1-2 jam perjalanan dari pusat kota Jogja. Tergantung dari kondisi jalan juga sih. Dan memang Gunung Kidul ini terkenal banget dengan deretan pantainya yang masih alami, tebing-tebing tinggi dan view laut yang luas banget. Nah, yang bikin tempat ini menarik karena posisinya langsung berada di atas tebing. Jadi dari sini kita bisa lihat laut lepas tanpa halangan, langsung menghadap ke Samudra Hindia. Tempat ini juga termasuk destinasi yang lagi naik, karena konsepnya beda. Nggak cuma datang buat lihat pantai, tapi juga bisa duduk santai, nikmati suasana dengan view langsung ke laut. Akses ke sini juga sudah cukup mudah, jalannya sudah lumayan bagus, walaupun di beberapa titik masih khas jalur Gunung Kidul, naik turun dan berkelok. Tapi justru itu yang bikin perjalanan ke sini terasa lebih seru. Kalau diperhatiin, layout tempat ini juga dibuat mengikuti kontur tebing. Jadi setiap langkah ke depan, view-nya terasa sedikit demi sedikit terbuka. Nggak langsung semuanya kelihatan di awal. Dan justru itu yang bikin pengalaman di sini terasa lebih menarik. Karena ada proses, dari masuk, jalan, sampai akhirnya kita benar-benar sampai di titik view terbaik. Dan sekarang kita sudah mulai mendekati bagian itu. Di depan sana pemandangannya mulai terbuka lebih luas. Dan sepertinya itu akan menjadi momen utama yang ditunggu-tunggu di tempat ini. Nah, mulai kelihatan ya, di antara celah-celah ini warna biru lautnya sudah mulai muncul sedikit demi sedikit, dan makin kita maju, cakupannya juga makin luas. Anginnya juga mulai terasa lebih kencang dan suara ombak pelan-pelan mulai terdengar jelas. Dan dari titik ini, kita belum berhenti. Kita coba lanjut jalan, menyusuri jalur di sepanjang tebing ini. Di sini sudah disediakan pedestrian, jadi kita bisa jalan dengan cukup nyaman, tapi tetap menikmati view di sebelah kanan kita. Dan jujur, suasana di sini agak mengingatkan seperti beberapa spot di Bali. Ada jalur jalan yang rapi di satu sisi tebing dan sisi lain, langsung menghadap ke laut lepas. Setiap beberapa langkah, view-nya terasa berubah. Kadang lebih terbuka, kadang sedikit tertutup, tergantung posisi kita di jalur ini. Dan itu yang bikin jalan di sini nggak terasa membosankan. Di sepanjang jalan ini juga kita bisa melihat beberapa orang, ada yang jalan santai, ada yang berhenti sebentar, ada juga yang duduk menikmati suasana. Semua terasa santai, nggak terburu-buru, nggak terlalu ramai, tapi tetap hidup. Angin di sini juga cukup konsisten, berhembus dari arah laut bikin suasana jadi lebih sejuk. Meskipun kita lagi jalan di area terbuka. Dan kalau diperhatiin, jalur pedestrian ini dibuat mengikuti kontur tebing. Dari sini juga kita bisa lihat jalurnya masih terus memanjang ke depan. Dan di ujung sana, sepertinya ada satu titik yang jadi pusat perhatian. Tulisan itu biasanya ada di area yang paling nendang view-nya. Jadi banyak orang memang sengaja jalan sampai ke sana. Di sisi kanan, laut lepas yang terus menemani, dan di sisi kiri, area duduk dan beberapa spot santai. Sesekali kita juga papasan sama pengunjung lain, ada yang baru datang, ada juga yang sudah dari depan dan sekarang jalan balik. Nah, sekarang mulai kelihatan lebih jelas. Di depan sana, itu dia,
titik yang tadi kita lihat dari jauh. Area yang sedikit lebih luas dengan spot utama yang biasanya jadi tempat orang-orang berhenti paling lama. Biasanya di sini orang-orang langsung kumpul, ambil foto, gantian pose, atau sekedar berdiri menikmati view di belakangnya. Karena dari titik ini pemandangannya memang terasa paling terbuka. Dan akhirnya kita sudah sampai di titik ini. Ini dia spot dengan tulisan On The Rock, salah satu tempat yang paling sering jadi tujuan utama orang-orang yang datang ke sini. Kelihatan ya, di sekitar sini cukup ramai, banyak yang antri, gantian ambil foto, ada yang pose sendiri, ada juga yang bareng teman dan keluarga. Dan dari sini rasanya perjalanan dari awal tadi terbayar sudah. Mulai dari masuk, melewati belahan batu, jalan di sepanjang tebing, sampai akhirnya kita sampai di titik ini. Dan setelah dari sini, kita nggak berhenti sampai di atas aja. Kita bakal coba lanjut turun ke bawah, karena dari area ini sebenarnya kita juga bisa lanjut menuju salah satu pantai yang cukup terkenal di Gunung Kidul, namanya Pantai Drini. Jalurnya ada di bagian bawah sana, jadi kita harus turun dulu, melewati beberapa bagian jalan yang sudah disediakan. Dan dari atas tadi sebenarnya sudah sedikit kelihatan ya, garis pantainya, dan ombak yang terus bergerak. Kita coba turun pelan-pelan karena jalurnya juga cukup menurun, tapi justru dari sini view-nya beda lagi. Ini yang menarik dari area sini. Dalam satu lokasi, kita bisa dapat dua pengalaman sekaligus. Dari atas kita lihat laut dari ketinggian, dan dari sini kita bisa lihat tebingnya dari sudut yang berbeda. Kalau tadi kita berada di atas, tebing ini terasa seperti batas antara kita dan laut. Tapi sekarang posisinya mulai berubah. Dari bawah sini, tebingnya justru terlihat lebih tinggi, lebih besar, dan terasa lebih hidup. Tekstur batunya kelihatan lebih jelas, lapis-lapisannya juga lebih terlihat, dan bentuk alaminya benar-benar terasa. Dan makin kita turun, jarak kita ke laut juga makin dekat. Suara ombak yang tadi hanya terdengar samar sekarang mulai lebih jelas, lebih kuat, dan lebih terasa. Anginnya juga berubah, lebih lembab, dan ada aroma khas laut yang mulai terasa. Dari jalur ini juga kita bisa lihat kombinasi yang menarik. Dari satu sisi tebing tinggi yang kita lewati tadi, di sisi lain laut luas yang terus bergerak. Dan sekarang kita sudah sampai di tepi pantai. Ini dia, Pantai Drini. Suasananya langsung terasa berbeda ya.
Kalau tadi dari atas lebih tenang, lebih hening, di sini justru terasa lebih hidup. Di sepanjang pantai ini banyak anak-anak yang lagi bermain pasir. Ada yang bikin istana pasir, ada yang lari-larian, ada juga yang cuma duduk menikmati ombak kecil yang datang. Beberapa juga terlihat berenang di tepi, karena di bagian sini ombaknya relatif lebih tenang dibanding laut lepas tadi. Jadi cukup aman buat sekedar main air atau basah-basahan. Airnya terlihat jernih dan warnanya cenderung biru kehijauan, tergantung cahaya matahari siang hari ini. Karena kita datang di siang hari, cahayanya cukup terang, langitnya juga terlihat bersih dan suasana pantainya terasa lebih cerah dan terbuka. Di sekitar sini juga ada beberapa pengunjung yang duduk santai di pinggir pantai. Ada yang ngobrol, ada yang sekedar menikmati suasana. Kalau kita jalan di sepanjang garis pantai ini, suasananya benar-benar terasa santai. Suara ombak, tawa anak-anak, dan angin laut semuanya bercampur jadi satu. Tapi tetap ya, kalau main air di sini harus hati-hati karena kita berada di pantai selatan yang langsung menghadap ke Samudra Hindia. Arusnya bisa cepat berubah dan ombaknya kadang-kadang datang lebih besar dari yang terlihat. Jadi sebaiknya tetap di area yang aman, nggak terlalu ke tengah dan selalu perhatikan kondisi sekitar. Apalagi kalau bawa anak-anak, lebih baik tetap dalam pengawasan, biar tetap bisa menikmati suasana dengan aman. Karena kalau kita bisa jaga diri, momen di sini jadi lebih nyaman. Kita bisa main, jalan santai, dan menikmati suasana tanpa rasa khawatir. Dan di siang hari seperti ini, suasananya memang terasa cerah. Langit biru, ombak yang datang pelan, dan aktivitas di sekitar bikin pantai ini terasa hidup. Sederhana tapi menyenangkan. Dan setelah dari tepi pantai tadi, perjalanan kita belum selesai. Kita bakal lanjut ke destinasi terakhir yang ada tepat di depan sana. Pulau Drini adalah sebuah pulau kecil yang berdiri sendiri di tengah pantai dan jadi salah satu ciri khas dari kawasan ini. Dan yang menarik, kita bisa naik ke bagian atasnya dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Jalurnya juga sudah ada, tapi tetap perlu sedikit tenaga karena kita akan naik ke titik paling tinggi. Sekarang kita mulai naik dan perlahan melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Pulau Drini ini memang nggak terlalu besar, tapi posisinya strategis banget. Dari atas sini, kita bisa lihat dua sisi pantai sekaligus. Dan sebentar lagi, kita akan sampai di puncak, titik tertinggi dari perjalanan kita hari ini. Dari atas sana, kita bakal lihat semuanya dalam satu frame. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan hari ini. Dari atas sini kita bisa lihat semuanya. Laut, tebing, dan perjalanan yang tadi sudah kita lewati. Terima kasih sudah ikut jalan bareng menikmati setiap langkah dan setiap cerita di tempat ini. Kalau kamu suka perjalanan seperti ini, jangan lupa klik like and subscribe. Kita akan jalan lagi di cerita berikutnya.